Kasih Allah Bapa kita nyanyikan untuk mengiringi prosesi lilin Advent. Kasih Allah Bapa dilimpahkannya oleh Yesus Kristus turun ke dunia. Anugerah Allah Bapa membebaskanku, damai yang diberinya menyertaiku. Jadilah saksinya, jadilah terangnya, membawa sukacita bagi dunia. Jadilah saksinya, jadilah terangnya, membawa sukacita bagi dunia. Minggu lalu kita menyalakan lilin sukacita untuk mengingat bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem akan datang kembali membawa damai dan sukacita. Lilin keempat Advent adalah lilin kasih. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tidak berharap kembali. Allah dalam kasih-Nya memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dalam pengharapan dan damai. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Inilah kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak akan pernah berakhir. Kita menyalakan lilin kasih untuk mengingatkan kita bahwa Yesus membawa kasih Allah dan mengajarkan kita bagaimana mengasihi orang lain. Kasih adalah bagai cahaya yang bersinar di dalam kegelapan. Lilin ini menjadi tanda kita merayakan kasih yang kita temukan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami
dan mengasihi sesama kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita telah memasuki ibadah Minggu Advent keempat. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Oh Yesus, kami percaya bahwa Engkau dilahirkan oleh perawan Maria dan bahwa Engkau adalah Putra Allah. Kedatanganmu yang penuh misteri ada di luar pengertian kami. Namun seperti Maria, kami rindu Engkau datang kepada kami, sebab Engkau sendiri telah menjanjikannya. Izinkan kami melayanimu dengan segala cara yang kami mampu, serta menyadari bahwa Engkau menyertai kami dan hari ke hari sepanjang hidup kami. Seperti Maria, meskipun kami hanya mengenalmu lewat iman kami, namun biarlah seluruh keberadaan kami mewartakan keagunganmu, dan roh kami bersuka cita oleh karena kasih-Mu kepada kami. Oh kebijaksanaan, sabda Allah yang kudus, Yesus Kristus, yang menggenggam segala sesuatu dalam tangan-Mu yang kuat namun lembut. Datanglah dan tunjukkan kepada kami jalan keselamatan. Putri Sion, nyanyilah.
Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Selamat pagi jemaat sekalian. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan melalui Minggu Advent yang keempat ini kita diajak untuk belajar dari Maria, yang adalah Ibu Yesus yang telah dipilih oleh Allah dan hidup di dalam ketaatan. Kita pun seharusnya meneladan kehidupan Maria yang rendah hati dan juga peduli dengan sesama. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan Allah Juru Selamatku. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan Allah Juru Selamatku. Hinakannya hambanya kini dan senantiasa, diberkati namamu. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Maha suci nama Allah, rahmatnya turun-temurun atas orang salehnya. Dinyatakannya kuasa hingga orang tongkang hati habis oleh tangannya. Jemaat yang terkasih, waktu berlalu begitu cepat hingga akhirnya kita akan kembali berjumpa dengan masa raya Natal, memperingati hadir Tuhan bagi kita semua. Apakah kita pernah memikirkan apa yang akan kita ungkapkan kepada Kristus? Soal kehidupan yang sudah kita lalui dan kita jalani selama ini. Sudahkah melakukan yang berkenan di hadapannya? Ataukah justru kebanyak hal yang mendukakan hatinya? Marilah mempersiapkan masa raya Natal dengan mengoreksi diri di hadapannya, supaya hati kita bersih untuk memasuki masa raya Natal ini.
Kepadamulah kami persembahkan hidup kami, waktu, tenaga, dan juga pikiran kami. Meski cacat celah yang ada di dalam hidup kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Memandang kasih Tuhan yang kudus itu, kami memohon tahirkanlah kami. Baharuilah menjadi seperti salju yang putih dan bersih, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita yang telah mengaku berdosa. Tuhan mengundang kita untuk bersuka cita karena kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Yesaya 1 ayat yang ke-18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam.
pujian akan menuntun kita untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Aku tertidur dalam kegelapan. Saat ini Tuhan, ku berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau penuh cobaan hidupku, ku tetap namamu ku panggil terus. Sungguh ku menyesal, tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Aku tertidur dalam kegelapan. Saat ini Tuhan, ku berjanji, tetap selalu di sisimu. Walau penuh cobaan hidupku, ku tetap namamu ku panggil terus. Walau penuh cobaan hidupku, ku tetap namamu ku panggil terus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami imani saat ini juga Tuhan ada bersama-sama kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami, bentuk kami kembali dalam iman, pengharapan dan kasih kami yang sungguh pada Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh memahami kerinduan-Mu, dan mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 sampai 55. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-46 sampai 55. Dicatat demikian, saudara. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya membaca, mendengar firman Tuhan, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pikir memang udah tidur ini rupanya ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Dia yang menyertai, Dia juga yang mempercayakan. Saudara, hari ini kita diingatkan dengan nyanyian pujian Maria. Sebelumnya Maria itu dipuji oleh Elizabeth saudara dalam sebuah pertemuan. Dan dikatakan, engkau adalah ibu yang bahagia. Engkau dipakai Tuhan. Engkau akan melahirkan seorang anak, juru selamat dunia. Saudara, saat itu Maria tidak menyombongkan diri. Dia tidak merasa dirinya terangkat. Tapi malah dia memuji Tuhan. Dan inilah nyanyian pujian Maria yang kita baca tadi saudara. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang memelihara. Mengapa saudara? Maria memuji Tuhan. Karena dia mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Maria mengalami pertolongan Tuhan. Maria mengalami apa yang disebut dengan kasih Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara dan saya, kita seringkali mengaku Kristen, tapi gak ada tempat buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang tahu firman, tapi kita gak pernah mengalami firman itu hidup dalam hidup kita. Saudara, yang Tuhan mau, saudara bukan hanya sekedar tahu firman, tapi saudara juga mengalami firman itu. Bagaimana caranya? Gak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan diri sendiri untuk menjalankan firman Tuhan. Gak bisa. Namun semuanya adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Seperti apa saudara? Yang paling susah dalam hidup ini saudara sebenarnya adalah menaklukkan diri sendiri. Betul ya saudara ya? Mengalahkan ego kita. Dulu saudara, saya selalu berpendapat segala sesuatu itu harus masuk otak saya, bisa dianalisa sama otak saya, dan saya bisa katakan yes. Tapi setiap hal yang gak bisa masuk otak saya dan gak bisa dianalisa sama otak saya katakan no. Dan Tuhan ajar saya melalui sebuah peristiwa. Kadang-kala saudara, kalau Tuhan mengajar kita, maksud Tuhan hanya satu, supaya saudara kembali ke jalan Tuhan, amin. Dan ada 3 cara Tuhan untuk mengajar saudara. Pertama saudara, dikasih firman Tuhan dalam hidup saudara. Namun ya kembali seperti tadi saudara ya, dipikirin lagi, dirasain lagi, kayaknya mustahil nih, gak bisa nih saudara ya. Akhirnya Tuhan pakai cara kedua. Roh Kudus mulai berbicara dalam hidup saudara. Dan saudara mulai mengatakan sebenarnya ini salah yang saya jalani. Tapi udah tanggung saudara, gengsi lagi saudara ya. Jadi akhirnya jalanin terus apa yang saudara pikirkan. Akhirnya saudara Tuhan pakai cara ketiga.
Tuhan izinkan persoalan itu tetap ada dalam hidup saudara dan gak selesai-selesai. Sampai satu saat saudara katakan, Tuhan aku gak sanggup lagi. Tuhan aku nggak bisa lagi menghadapi situasi ini. Tolong Tuhan. Maka saat itu Tuhan membuka jalan keluar. Firman-Nya mengajarkan apa saudara? Persoalan-persoalan yang kamu hadapi itu adalah persoalan yang biasa. Tapi saat engkau datang pada Tuhan, ketika pikiran dan hatimu mulai diarahkan pada Tuhan, Tuhan membuka jalan keluar. Bukan Tuhan mencomot persoalanmu, no. Persoalan itu tetap ada. Tapi Tuhan berikan saudara kekuatan untuk bisa melewati persoalan saudara. Sehingga saudara bisa mengatakan, benar firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, waktu itu saya sangat bersyukur. Karena itu doa saya. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berikan kepada kami seorang putra. Kalau bisa satu lagi Tuhan, seorang putri gitu saudara. Jadi satu laki, satu perempuan. Tuhan rupanya mengabulkan doa saya saudara. Lahir anak saya yang kedua. Namun saudara, begitu anak ini lahir, besoknya baru ketahuan bahwa anak ini mengalami masalah dengan langit-langitnya yang terbuka. Ini palatosgenesis saudara. Jadi tidak rapat langit-langit ini terbuka. Nah saudara, kami sudah berkonsultasi ke dokter anak dan lain sebagainya. Semuanya mengatakan hal yang sama, harus dioperasi. Itu jalan yang nggak bisa dipilih, nggak bisa atau tidak ada pilihan lain selain harus dioperasi. Nah, saudara, jadi bagaimana? Ya sudah, tunggu setahun setengah atau berat badan anak saya ini sudah 10 kilo. Saudara bisa bayangkan untuk mencapai 10 kilo itu nggak gampang. Istri saya harus bisa menggendong anak ini. Posisi kepalanya harus tepat. Kalau capek sedikit turun sedikit, maka air susu itu masuk ke hidung. Dan anak ini akan terbatuk-batuk, bahkan tersedak. Dan akhirnya muntah. Harus dimulai dari nol lagi. Apalagi saudara kalau misalnya sudah mulai dengan makanan sedikit padat. Nyangkut di dalam. Harus dikorek saudara ya. Dibersihkan dulu. Dan ini perjuangan yang gak gampang. Dan saya gak berani saudara menyusui anak saya. Takut salah. Karena pernah sekali malah anak ini tersedak dan muntah-muntah. Akhirnya istri saya mengatakan, memang Tuhan menciptakan wanita. Dan Tuhan sudah perlengkapi wanita itu dengan insting. Jadi udahlah laki-laki liatin dan tolong saya katanya ya. Jadi angetin air panas saudara, kemudian supaya buat air panas, kemudian siapkan susunya dan lain sebagainya. Saudara, setahun setengah kemudian berat badan anak kami juga sudah 10 kilo. Saudara, saya ke Bandung. Karena di situ orang tua saya dan mertua saya tinggal saudara. Saya harus bawa anak saya yang pertama yang usianya sudah 5 tahun saudara. Kami tertolong dengan ibu saya dan mertua saya saudara. Saya cari informasi sebelumnya. Cari dokter yang paling canggih di Bandung. Cari rumah sakit yang terbaik di Bandung. Buat saya saudara, saya harus bisa berkorban apapun hanya untuk anak saya. Itu pikiran saya saudara. Saudara, sampai para penatua waktu itu rekan-rekan pendeta mengatakan ngapain harus di rumah sakit terbaik, segala macam yang biasa juga baik gitu saudara ya. Saya katakan no gitu ya. Ini keras kepala saudara di sini ya. Saudara, dan akhirnya saya bertemu dengan seorang profesor saudara hampir sepuh saudara. Dia bukan orang Kristen. Pagi itu saya bertemu dan saya mulai membicarakan mengenai kasus anak saya. Dan profesor ini mengatakan, Pak Pendeta ini masalah kecil. Waduh, senang saya saudara kalau disebut masalah kecil saudara. Saya sudah ribuan kali menghadapi kasus seperti ini dan semua berhasil. Jadi memang track record profesor ini saudara sedikit sekali ketidakberhasilan ini saudara ya. Saudara, akhirnya profesor ini mengatakan, Pak Pendeta nanti sore kita buat cetakan saudara. Cetakan untuk langit-langit, artinya saudara kalau saudara punya gigi palsu ada langit-langit buatan saudara ya. Nah, dibuat cetakan itu supaya nanti selesai operasi air ludah itu enggak banyak kena ke jahitan sehingga jahitannya cepat kering.
Kira-kira begitu saudara ya. Nah saudara, setelah itu besoknya sudah siap untuk dioperasi. Jam 3 dokter anestesi datang, kemudian memberikan suntikan sama anak saya. Ditunggu 10 menit, gak tidur nih anak. Ditunggu 20 menit, belum juga tidur. Dokter anestesinya bilang, wah Pak Pendeta nih kuat sekali anak Pak Pendeta. Saya tambah ampulnya sedikit ya Pak Pendeta, suntik lagi. Saudara ya. Disuntik malah semakin melotot saudara. Aktifnya luar biasa gitu saudara ya. Tunggu Pak Pendeta 20 menit, biasanya kalau udah aktif kayak gini langsung blak tidur. Ditunggu 20 menit gak tidur saudara. Akhirnya dokter mengatakan, wah Pak Pendeta ini harus disuntik sekali lagi. Harus pakai suntikan anak 10 tahun nih Pak Pendeta katanya ya. Disuntik lagi blok langsung tidur saudara gitu ya. Saudara dan profesor ini mengatakan, Pak Pendeta ini masalah kecil dan saya akan kerjakan ini 2 jam selesai. Waduh saudara, senangnya luar biasa saudara. Ditunggu 2 jam, saya cari mainan buat anak kami ini saudara. Supaya nanti selesai operasi dia nggak terlalu banyak berpikir tentang sakitnya. Dia akan bermain dengan mainannya saudara. Nah saudara, selesai 2 jam, belum keluar nih anak. 2 jam setengah, belum juga keluar. 3 jam belum keluar. Waduh saudara, saya mulai berpikir ada apa ini. 3 jam setengah baru keluar profesor ini. Dan dia geleng-geleng. Wah saya udah curiga saudara kalau udah geleng-geleng saudara ya. Ada apa Prof? Semuanya beres Pak Pendeta. Kok lama Prof? Ada persoalan Pak Pendeta. Pertama, langit-langit buatan itu kebesaran. Jadi gak bisa dipasang. Kedua, mulut anak Pak Pendeta terlalu kecil sehingga tang nggak bisa masuk ke dalam. Jadi terpaksa harus dirobek dulu. Begitu tang masuk ke dalam, ternyata rongga yang di dalamnya sangat kecil. Jadi tang nggak bisa dibuka. Jadi harus dirobek lagi dalamnya sedikit. Jadi baru bisa kami kerjakan. Ya sudahlah, yang penting anak saya sudah selesai saudara ya. Sudah dioperasi. Ya sudah Pak Pendeta, saya senang anak Pak Pendeta sekarang sudah sadar dan sangat aktif sekali katanya ya. Sudah bisa bergerak ke sana ke sini. Kita masukkan ruang ICU dulu sebentar ya Pak Pendeta. Iya saya katakan saudara. Nggak lama kemudian anak saya udah masuk ke ruang rawat saudara. Itu selesai jam 7 malam saudara. Dan kami terus ajak main anak ini saudara ya. Dan sekitar jam 11 malam anak ini nafasnya mulai terganggu. Hampir setengah 12 malam nafasnya tinggal satu. Aduh saudara, saya katakan apa yang terjadi? Saya panik, saya panggil dokter jaga, saya panggil suster dan mereka berikan bantuan saat itu saudara. Namun akhirnya dokter jaga mengatakan, Pak Pendeta lebih tahu dari saya. Ini rumah sakit Kristen saudara, kebanyakan dokternya orang Kristen saudara. Pak Pendeta lebih tahu dari saya. Bahwa mati hidup kita ada di tangan Tuhan ya Pak Pendeta. Wah saya udah tahu ujungnya saudara kalau udah ngomong kayak begini saudara. Jadi dok, ya kami sudah berusaha sebaik mungkin Pak Pendeta. Saya mau ngomong apa lagi saudara. Saya diperhadapkan dengan satu situasi di mana rasio saya nggak bisa dipakai lagi saudara. Saya nggak bisa berpikir hal yang lain lagi. Hanya satu yang bisa saya lakukan saat itu. Tunduk sama Tuhan. Saya pegang tangan istri saya katakan kita doa hari ini. Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil anak ini, itu haknya Tuhan. Istri saya nangis, dia katakan, Papi kok doanya kayak begitu? Katanya saya. Aku yang setiap menit, setiap detik, setiap jam ada bersama dengan anak ini. Rasanya gak rela. Katanya anak ini harus meninggalkan dunia ini. Dan saya katakan Tuhan, kalau Tuhan ingin anak ini hidup, ajar saya untuk percaya. Ajar saya untuk mengimani. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Ketika saya katakan amin, anak ini menjerit luar biasa.
Dan saat itu keluar dari kerongkongannya tampon, saudara. Saudara tahu ya, kalau saudara pergi ke dokter gigi selalu ada kapas yang ditaruh di sisi-sisi pipi saudara. Untuk mudah mulut saudara terbuka terus begitu ya. Dan itu tertelan. Saudara, gak ada yang merancang, gak ada yang menduga kalau kapas itu bisa masuk ke kerongkongan. Namun saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara, bahkan saudara berada dalam satu situasi di mana saudara sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Namun ketika Tuhan mengatakan, aku adalah Allahmu, Allah yang mau menopang engkau, Allah yang mau menyertai engkau. Tuhan mau mengajar saudara untuk bersandar. Bukan menyerah, tapi berserah pada Tuhan. Saudara, itu juga yang sebenarnya kita diajarkan melalui nyanyian pujian Maria. Maria malu luar biasa. Bahkan Maria mulai berpikir dengan pikirannya, bagaimana mungkin hal ini terjadi. Itu semua di luar dari cara berpikirnya. Di luar dari analisanya. Namun Tuhan itu mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Dan kalau Tuhan merancang dalam kehidupan saudara, Tuhan gak sekedar merancang dalam hidup saudara. Tapi Tuhan memperlengkapi saudara. Tuhan mau mengisi rancangannya sehingga saudara dan saya mampu untuk menjalani hidup ini dengan segala persoalannya. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara, dari nyanyian pujian Maria ini, kita diajarkan satu hal yang penting. Persoalan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan persoalan itu hal yang indah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Mengapa? Karena Tuhan mau mengajar saudara melalui sebuah persoalan. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah pergumulanmu. Allah ada di sana bersama dengan engkau. Makanya firman-Nya mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap perkara yang engkau alami dalam hidupmu. Yang Tuhan mau ajar apa saudara? Yang firman Tuhan mau ajarin, jalani. Jalani persoalanmu sampai di ujung. Dan Tuhan siapkan sesuatu buat saudara. Dan jangan saudara putuskan ujungnya sendiri. Setiap persoalan selalu ada ujungnya. Dan jangan saudara buat ujungnya. Saudara akan kecewa. Yang Tuhan mau apa saudara? Jalani. Saya ajak saudara membuka Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Ayat 18 dan ayat 19. Bagi saudara yang membawa Alkitab, kita baca bersama-sama bagian firman ini. Roma 4 ayat 18 dan 19. Ya, kita baca 2, 3. Sebab sekalipun saudara, saat itu Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma. Ingat Abraham, saudara bisa garis bawahi dua kata ini. Sekalipun ayat 18 dan walaupun ayat 19. Sekalipun orang yang ada di sekitar saudara mengatakan, sudah berpikir dan menganalisa dan mengatakan ini gak mungkin. Namun Abraham tetap percaya. Yang pertama. Walaupun Abraham mulai melihat ke dirinya sendiri. Mulai berpikir tentang dirinya, berpikir tentang Sarah pasangannya. Dan Abraham mengatakan, aku udah 100 tahun udah gak mungkin lagi. Bahkan rahim istriku juga sudah tertutup, udah gak mungkin lagi. Namun ia tetap percaya. Artinya apa saudara? Jalanin sampai di ujungnya. Banyak di antara kita gak sabar saudara. Akhirnya kita memutuskan, Tuhan ini sudah ujungnya Tuhan.
Udah nggak sanggup lagi Tuhan. Udah nggak ada jalan keluar lagi Tuhan. Tuhan dari sorga melihat saudara, baru 20% kamu jalani. Masih panjang ke sana. Jalani. Kalau bicara soal ini saya jadi ingat anak saya yang pertama saudara. Sebelum dia bekerja di perusahaan yang sekarang, anak kami dua-duanya sudah bekerja saudara. Puji Tuhan. Anak yang pertama ini bekerja di satu perusahaan. Waktu itu dia mendapat seorang manajer, pimpinannya saudara, seorang ibu, seorang yang alkoholik kerja saudara. Anaknya baru 4 bulan, tapi ibu ini selalu berpikir yang lebih penting kerja ketimbang ke rumah. Jadi dia lebih betah di kantor saudara ketimbang di rumah. Saudara, anak saya selalu pulang jam 1:30 pagi, 1:30 pagi. Mengapa saudara? Karena rekan-rekan kerjanya banyak yang bekerja di sana, tapi nggak tahan. Udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan keluar saudara. Karena pola kerja yang seperti itu saudara. Jadi mau gak mau anak saya harus mengerjakan bagian-bagian yang sebenarnya bukan bagian dia. Tapi nggak ada pegawai lain yang harus dia kerjakan. Setiap kali jam 10 malam manajernya mengatakan, gue mau pulang. Lu jangan pulang dulu kalau ini belum selesai. Saudara kalau udah pulang ke rumah 1:30 pagi udah lesu. Kok berdoa? Oh iya Pi. Udah 4 bulan dia katakan Pi, udah gak tahan nih Pi. Kalau begini terus tubuh saya rusak ke masa depan Pi. Saya katakan jalanin. Ini belum ujungnya. Anak saya diam saudara. Kemudian dia gak mau debat, sebenarnya hatinya bergumul luar biasa saudara ya. Saudara sudah 1,5 tahun. Dia katakan lagi, Pi maaf Pi aku gak ngomong sama Papi. Kenapa? Aku udah lamar ke beberapa perusahaan Pi. Aku udah dipanggil, udah dites. Cuman sampai hari ini belum ada satupun yang manggil aku. Saya bilang itu kan belum ujungnya, saya bilang. Jalanin. Dia katakan, aduh susah ngomong sama Papi. Apanya yang susah? Susah ngomong sama pendeta. Coba kalau Papi jadi aku jadi karyawan katanya ya. Saya katakan Papi juga pernah ngalamin. Cuman bentuknya beda. Tapi persoalannya tetap sama. Ketika Papi jalanin sampai ke ujung semuanya jadi baik dan indah. Udah 2,5 tahun saudara bekerja di sana. Satu hari sekitar jam 1 pagi. Anak saya masih bekerja. Rupanya hari itu ada rapat beberapa divisi saudara. Beberapa manajer rapat saat itu saudara. Tidak termasuk manajer anak saya saudara. Tapi dari divisi-divisi lain. Dan ada seorang manajer, seorang ibu juga pulang lewat ruang kantor anak saya. Kok masih nyala gitu saudara. Dia lihat nengok ke dalam. Loh Dek kok masih kerja Dek? Iya Bu, belum selesai. Lah kok bekerja sampai pagi buta kayak begini, gak ada waktu besok. Anak saya langsung teringat saudara dengan ucapan manajernya saudara. Pernah satu kali manajernya mengatakan begini, gue mau pulang dulu, lu kerjain kudu sampai selesai. Lu kan anak pendeta. Lah apa hubungannya saudara ya kerja sama anak pendeta saudara. Kan firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup sehari, besok lain lagi persoalannya. Jadi lu kudu selesaiin sekarang, besok urusannya lain lagi gitu. Ini ayatnya ditafsirin agak beda saudara gitu ya. Akhirnya saudara anak saya mengatakan kepada ibu manajer ini, ya Bu karena besok banyak urusan yang lain jadi harus dikerjakan sekarang. Oh begitu, siapa manajernya? Disebutkan nama manajernya. Tersentak sebentar ibu ini, kemudian tersenyum. Ya sabar deh, memang orangnya kayak begitu. Jadi rupanya itu jadi percakapan saudara ya. Dan saudara, besok paginya jam 8 anak saya sudah di kantor. Dan saat itu anak saya langsung dipanggil ke direktur manajer. Bingung juga anak saya saudara. Ada apa? Rupanya pagi itu saudara dimasukkan foto anak saya. Rupanya manajer yang semalam mampir itu foto anak saya saudara gitu ya. Kemudian masuk ke grup WhatsApp para manajer saudara. Di grup WhatsApp itu ada direktur manajer, ada owner saudara. Dan ketika dipanggil kemudian ditanya, kenapa kamu bekerja sampai pagi kayak begini? Ini gak beres pekerja seperti ini. Ya habis Pak keadaannya begini Pak, gak bisa lagi Pak. Saya harus kerjakan bagian ini. Panggil manajer kamu.
Akhirnya anak saya panggil, Bu, dipanggil bapak. Lu ngadu apa lagi? Lu udah nusuk gua dari belakang. Nusuk apa, Bu? Ini ada foto katanya di grup manajer. Lu maluin gua, lu udah nusuk gua dari belakang. Awas hati-hati ya. Kalau nanti terjadi sesuatu dalam pertemuan ini, gua tusuk lu dari depan. Anak saya bingung lagi, saudara. Ya sudah dibawa ibu ini, saudara. Kemudian menghadap. Dan direktur manajer mengatakan begini, Bu, saya sudah bicara dengan owner, akhirnya kami sepakat bahwa ibu dipindahkan ke divisi lain. Divisi luar. Ini kalau divisi luar itu namanya, saudara, udah gak ada kerjaan. Saudara. Perusahaan gak mau ngeluarin, saudara. Kenapa? Kalau ngeluarin biayanya gede, saudara. Jadi biar dia gak betah dulu sampai dia minta mengundurkan diri, maka biayanya tidak terlalu besar gitu ya, saudara. Ya ini mah semua juga sama ya. Kalau kita punya perusahaan juga suka kayak begini, saudara gitu ya. Nah, saudara, akhirnya manajer ini ngeliatin anak saya, saudara. Awas ya, gua tusuk lu dari depan, kata saudara gitu ya. Anak saya tambah bingung, saudara. Akhirnya direktur manajer mengatakan, Ibu, saya heran sekali. Saya sudah memilih karyawan-karyawan terbaik, bahkan pelamar-pelamar terbaik. Saya taruh di divisi ibu. Semua nggak ada yang tahan. 6 bulan keluar. Bahkan yang kemarin seminggu keluar. Anak ini bisa 2,5 tahun bertahan. Ini yang jadi persoalan bukan karyawannya, tapi pimpinannya yang nggak beres nih. Jadi Pak, saya kan ini masih ada kerjaan saya yang harus saya selesaikan begini-begini. Kami sudah siapkan pengganti ibu. Siapa Pak? Anak ini. Anak ini udah dilatih 2,5 tahun sampai pagi terus. Pasti dia udah tahu dalamnya harus apa. Katanya harus ngerjain apa. Saudara, hari itu anak saya pulang jam 6:30 malam. Sampai di rumah saya bingung. Ini anak saya atau bukan? Saudara. Karena biasanya jam 1:30 pagi. Saudara. Dia pulang senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Kok aku mau makan dulu, Pi. Mau bersuka cita hari ini, kata saya. Dia makan, setelah itu dia baru ceritakan. Dan saya katakan, tuh ujungnya. Persoalannya kita nggak sabar untuk berjalan sampai ke ujungnya. Dan kita langsung memutuskan, ini ujungnya. Saudara, bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan sempurna dalam kehidupan saudara ketika saudara boleh menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Dengan saudara sendiri mengambil sikap, ini ujungnya Tuhan. Pernikahan-pernikahan dan perceraian-perceraian muda saat ini semuanya terjadi karena kita mengambil sikap, ini ujungnya Tuhan. Saya udah gak sanggup lagi Tuhan. Dan akhirnya kita kecewa, saudara. Itu sebabnya pada hari ini kita belajar dari nyanyian pujian Maria. Dia seorang yang memahami Tuhannya. Dia seorang yang memahami pekerjaan Tuhannya. Sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini sampai ke ujungnya. Dan saya percaya semua itu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Kami sadari benar bahwa kami sulit bersikap seperti Maria. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kami. Tidak ada yang sulit ketika kami siap menundukkan diri kami ke hadapan-Mu. Dan memberikan ruang yang besar untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga diajar hari ini. Agar kami menjalani dan menyikapi setiap persoalan yang ada dalam hidup kami sampai di ujungnya. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara dalam hidup kami. Dan kami sadar benar bahwa di ujung setiap persoalan adalah indah ketika kami jalani di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami bukan hanya menjadi sekedar orang yang mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalaninya. Sehingga sukacita-Mu menjadi penuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
meskipun berat beban. Hati tinggal teguh, rasa damai penuh. Walau susah besar, tidak aku gentar, hanya aku angkat nyanyianku. Memang sungguh hidupku di dunia bagi hormat Tuhanku. Di surga walau hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Bersenang meskipun berat beban, hati tinggal teguh, rasa damai penuh. Walau susah besar, tidak aku gentar, hanya ku angkat nyanyianku. Memang sungguh hidupku di dunia bagi hormat Tuhanku. Di surga walau hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Walau hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Walau hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Tuhan berkati. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Mari saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saudara, syafaat itu dari bahasa Ibrani Sofet, artinya doa umat. Ya, bisakah saudara sekarang bertanya ke kiri, ke kanan saudara, apa yang mau didoakan? Ya, biasanya kan cuman salam damai doang, saudara ya. Cuman gitu ya. Sekarang kita harus bisa mendoakan, saudara. Oke? Baik, kita bersama-sama tundukkan kepala. Doakan apa yang menjadi pergumulan temanmu, sahabatmu, orang-orang yang tadi baru saudara tanya. Percaya kalau Tuhan mendengar doa-doamu. Silakan.
Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Teguhkan saudara-saudara kami yang bergumul, yang baru saja kami doakan. Kami percaya Tuhan ada bersamanya. Berikan semangat, keberanian, dan kekuatan saat dia harus menjalani hari-harinya ke depan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gerejamu GKI Kafling Polri. Kami imani gereja ini ada karena Tuhan. Biar Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan juga yang menopang, bahkan Tuhan juga yang memakai setiap orang yang terlibat melayani Tuhan di tempat ini. Baik pendeta, para penatua, para aktivis, serta program-program pelayanannya. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini, mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Untuk setiap persoalan yang dialami bangsa kami. Kiranya Tuhan memperlengkapi para pimpinan bangsa kami saat mereka memimpin bangsa ini. Agar bangsa kami boleh hidup dalam damai-Mu. Bangsa kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Untuk pasangan hidup kami. Untuk anak-anak kami. Untuk para menantu kami. Untuk cucu-cucu kami. Tuhan, perlengkapi setiap anggota keluarga kami dengan kasih-Mu, kekuatan-Mu, dan juga hikmat-Mu. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka boleh berhasil dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ikat keluarga kami dalam tali kasih-Mu. Biarlah suasana kehidupan keluarga kami penuh dengan kasih dan damai-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sertai mereka. Bila Tuhan memberkati dan menjamah setiap alat-alat yang digunakan maupun obat-obatan dan bahkan orang-orang yang merawatnya. Agar saudara-saudara kami yang sakit dapat kembali pulih dan beraktivitas kembali. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk masa depan kami. Tuhan tuntun dan pelihara kami. Secara khusus kami berdoa untuk panitia Natal yang menyiapkan setiap acara Natal bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berikan mereka sukacita, kekuatan, dan damai-Mu saat mereka mempersiapkan Natal. Natal bukan saja sebuah kebiasaan, namun Natal mempunyai arti bahwa Tuhan hadir dan mau mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami sehati mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuki pada pelayanan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, marilah kita hantar persembahan syukur kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan.
senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh mendoakan rekan kami, sesama kami. Kami boleh menaikkan pujian-pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu telah dibukakan dengan begitu baik dan begitu indah, sehingga kami merasa sungguh bersukacita Tuhan, sungguh melegakan hati kami bahwa Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kami hingga ujungnya rencana-Mu Tuhan, bukan ujungnya menurut kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau terus hadir Tuhan bersama kami. Tidak hanya di dalam pergumulan kami Tuhan, di dalam kesukacitaan kami pun Tuhan, Engkau terus berada bersama kami. Dan kami sungguh bersukacita dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa di dalam ucapan dan ungkapan syukur kami Tuhan, boleh Kau kuduskan dan boleh Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Kau pakai untuk melengkapi rencana-Mu Tuhan, untuk
kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan juga bagi perluasan kerajaan-Mu melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan yang juga terus memimpin kami hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, dimohon untuk duduk sejenak. Kita akan mendengarkan satu lagi pujian sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What hates of love, what depth of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Here is the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness lay, then bursting forth in glorious day, out from the grave He rose again, and as He stands in victory, since Jesus has His griefs on me, for I am His and He is mine, bound in the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no shame of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, till He returns or calls me home. Here
Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang akan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Fajar yang baru sudah reka. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami sudah mengarahkannya. Kita diutus untuk menanti sambil menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjagamu, Tuhan menaungimu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.